Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan bukan yang terbaik untuk kamu. Ya. Jadi kadang kita berpikir bahwa yang terbaik itu adalah mantan kembali. Ya. Dan kemudian kita berusaha, ya. Bagaimana caranya agar mantan kembali kepada kita. Tetapi kita kan tidak pernah tahu, ya, apa iya mantan ini yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita dunia akhirat. Kita tidak pernah tahu itu, ya. Walaupun kemudian feeling kita ya sudah mengatakan bahwa sebenarnya berpisah dari mantan itu bukan sesuatu yang terlalu buruk juga untuk kita. Kemarin ketika masih bersama dengan mantan, kita tidak pernah bisa nabung, ya, karena mantan itu borosnya luar biasa. Setelah perpisahan itu terjadi, sekarang kita bisa punya tabungan, ya. Nah, jadi sebenarnya feeling kita sudah mengatakan bahwa mantan ini kurang cocok, ya, untuk kita, ya. Mungkin latar belakang keluarga yang berbeda begitu, ya. Kita lahir dari keluarga yang terbiasa hidup dengan sederhana, ya. Kita bisa menghargai artinya uang, ya, karena kita merasa mencari uang itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga ketika misal dapat uang 100.000 itu kita hargai. Ya, kita belanjakan dengan hemat begitu. Tapi mungkin bagi mantan uang 100.000 itu untuk dia sekali jajan, ya, di kafe misal begitu, sekali jajan saja sudah habis 200-300.000. Nah, karena latar belakang keluarganya yang mungkin kaya raya, ya, mantan ini termasuk orang yang tidak bisa menghargai uang, ya. Misal kalau kita nasihati untuk lebih hemat, maka dia akan mengatakan bahwa kita ini pelit dan seterusnya. Kita tentu oke saja ketika dia membeli sesuatu yang memang dia butuhkan, ya. Misal membeli buku-buku untuk perkuliahan, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau cuma sekedar jajan, makan-makan, ya, sekali makan habis 200-300.000, ya, kan sayang juga uangnya. Karena kalau bisa dimanajemen dengan baik, ya, uang 300.000 itu untuk makan harian sebuah keluarga itu mungkin bisa cukup untuk 2-3 hari, ya. Tapi kan yang bisa ikut makan tadi satu keluarga. Kalau ini enggak, cuma mantan sendiri saja. Dia duduk di kafe, dia makan begitu. Nah, sekali makan itu habis 200-300.000. Jadi kalau jadi menikah dengan dia, untuk jajannya saja itu sebulan 5-6 juta, ya. Belum lagi untuk kebutuhan dapur, ya, untuk belanja pakaian dan seterusnya. Kalau pengeluarannya sebesar itu, nanti kapan bisa beli rumahnya, ya? Karena uangnya habis terus untuk belanja, ya. Nah, jadi kita sudah feeling ke arah sana, ya. Nah, tetapi mungkin karena memang mantan ini cantiknya luar biasa, kita masih terus terpesona dengan kecantikannya sehingga kita terus menginginkan dia. Nah, dan kita misal terus berdoa. Nah, tetapi
Sekian bulan, sekian tahun, mantan tidak merespon. Kenapa demikian? Karena memang mantan bukanlah yang terbaik untuk kita. Ada dua tanda, ya. Tanda dari langit ketika mantan ini bukanlah yang terbaik untuk kita. Nah, yang pertama tadi, kita sudah berdoa sekian lama, tetapi mantan tetap tidak memberikan respon apapun. Artinya, dia belum kembali kepada kita. Artinya, doa kita belum terkabul agar dia kembali kepada kita. Sesungguhnya itu adalah tanda dari langit bahwa mantan bukanlah yang terbaik untuk kita. Yang kedua nih, tanda yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas tanda yang kedua, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua, kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Tetapi ternyata kita justru bertemu atau didekatkan dengan seseorang yang jika kita pikir-pikir, dia jauh lebih baik daripada mantan. Nah, kalau kita laki-laki ini, dia ternyata jauh lebih cantik, lebih menarik, lebih mempesona daripada mantan. Ya, kalau yang wanita, dia lebih ganteng, ya lebih atletis, lebih segalanya daripada mantan. Nah, begitu. Hatinya juga baik ya. Orangnya juga sederhana, tidak pernah minta macam-macam ya. Jadi dalam PDKT itu sebenarnya kelihatan orang yang mintanya macam-macam dengan orang yang sederhana tuh sudah kelihatan tuh dari pembicaraannya. Kalau dia tidak pernah membicarakan tentang jalan-jalan ke Eropa, tentang rumah mewah, tentang mobil yang mahal, dan seterusnya, itu tanda bahwa dia adalah orang yang sederhana. Ya, artinya apa? Orang yang sederhana itu, ketika kita menikah dengan dia, kita ajak memulai pernikahan itu dari nol, dari sama sekali tidak punya apa-apa. Itu dia siap, ya. Dia akan menjadi pasangan yang bisa diajak untuk susah. Nah, kalau mencari pasangan yang bisa diajak untuk senang-senang, untuk menghabiskan uang, itu gampang. Yang paling sulit adalah mencari pasangan yang bisa diajak hidup susah, menderita, tetapi tetap setia. Itu yang paling sulit. Nah, ini bisa dilihat. Dia adalah orang yang tidak pernah membicarakan tentang rumah mewah ya, tentang perhiasan yang mahal-mahal, tentang pesta pernikahan yang megah dan seterusnya. Tidak pernah. Nah, tetapi ketika PDKT, pembicaraannya itu terus. Pokoknya kita jalan-jalan ke Eropa ya. Rumah itu 3 lantai yang ada liftnya. Mobil itu yang merek ini yang mahal dan seterusnya. Nah, ini biasanya tanda jika yang sedang kita dekati ini adalah orang yang bisa diajak hidup senang. Kalau senang-senang kita punya banyak duit setiap hari, dia akan mengatakan I love you itu. Tapi begitu ya namanya manusia ya, misal usaha kita, bisnis kita sedang goyah. Nah, itu mulai bawaannya marah-marah terus tuh, bertengkar terus tuh yang seperti itu. Jadi bisa diajak hidup senang tetapi tidak bisa
diajak hidup susah. Begitu uang kita mulai menipis, dia mulai berpaling kepada orang lain. Nah, ternyata kita didekatkan, dipertemukan dengan seseorang yang lebih segalanya daripada mantan, lebih keren, lebih menarik, lebih mempesona. Kemudian dia juga punya pekerjaan ya, dengan pendapatan yang lumayan, orangnya mandiri, dan orangnya sederhana, memiliki hati yang baik dan mulia. Nah, kita didekatkan dengan orang yang seperti ini. Nah, jika ada dua tanda ini, sesungguhnya itu adalah tanda dari langit bahwa mantan bukan yang terbaik untuk kita. Kita tidak pernah tahu ya, mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kita. Tetapi ketika kita berdoa agar berjodoh dengan seseorang, kita berdoa agar mantan kembali, doa itu bisa langsung dikabulkan. Kita berjodoh dengan dia dan mantan kembali. Atau ditunda, ya, jadi mantan belum kembali dan kita juga belum ketemu dengan seseorang sebagai pengganti mantan. Atau ya, doa kita itu digantikan dengan sesuatu yang lebih baik tadi. Kita ketemu dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan. Dan yang lebih penting, kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Kalau dengan mantan kan cuman kita yang mencintai, tetapi mantan hatinya selalu kemana-mana. Kita mencintai tanpa pernah dicintai. Ya, nah, karena itu ketika ternyata jawaban dari doa-doa kita demikian, itu adalah tanda bahwa inilah ya yang terbaik untuk hidup kita. Ya, inilah jodoh yang terbaik untuk hidup kita dunia akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216 kita diajarkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi ketika kita berdoa agar mantan kembali, ternyata jawaban doa kita dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantan. Itu yang bisa kita fahami. Oh, ternyata memang kita tidak pernah tahu bahwa mantan bukan yang terbaik untuk kita. Kita tidak punya ilmunya. Dan kita diberikan petunjuk agar kita mengetahui itu dengan cara kita dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantan, lebih segalanya daripada mantan. Sehingga sekarang kita memahami, oh ternyata mantan ini bukan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik adalah seseorang yang sekarang sedang didekatkan dengan kita. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.